Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dalam lindungan dan limpahan rezeki dan insyaallah hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu video dari Bung Beki Ngada, yang videonya itu ia buat untuk membahas atau membalas video yang dibuat oleh Dr. Sanihil Muhnir. Namun video itu berlaku umum, terbuka, ya sampaikan agar yang lain juga bisa menjawab. Dan di sana dia mungkin beranggapan bahwa banyak umat Islam yang dianggapnya sudah mengetahui tentang apa-apa yang disampaikannya ini, dan umat Islam itu banyak yang mungkin tidak mau menjawab ataupun pura-pura tidak tahu atau gimana. Perlu kita sampaikan, sama seperti yang disebutkan dengan Christian Prince. Ada beberapa hal kenapa umat Islam jarang kadang melayani orang-orang yang seperti ini. Karena ada sebagian pandangan yang menyebutkan untuk orang-orang jahil, mendiamkannya itu sudah termasuk jawaban. Mendiamkannya sudah termasuk jawaban. Dan pernah juga seorang komentator di videonya Christian Prince disebutkan agar kita membahas, ajak berdebat, dan dia menyebutkan bahwa ia mau murtad. Nggak tahu ini akunnya benar atau tidak. Saya katakan untuk menjawabnya Anda sendiri sebenarnya bisa. Pelajari aja Islam, maka akan dengan sendirinya akan bisa menjawab fitnah, tuduhan yang dilakukan mereka. Dan berkaitan dengan hal ini, video yang kita bahas hari ini, ya, terlalu melebar nanti ya. Berkaitan dengan video yang akan kita bahas ini berkaitan dengan ada 5 videonya yang berseri untuk membantah ideologi Islam katanya tentang tauhid, yang mana menghancurkan daripada, ada 5 serinya itu sebenarnya udah kita bahas rata-rata, dan termasuk yang video ini di dalil-dalil pendukungnya udah kita bantah. Hanya ini berkaitan dengan yang disebutnya sebagai ayat-ayat satanik. Kita lihat aja dulu pembukaannya. Saya yakin Anda masih ingat kandungan materi dari sebuah mata kuliah jika memang Anda pernah menghadiri kelas itu di University of Nonsense di Negeri Stupidity. Kandungan materi tentang The Satanic Verse, ayat-ayat satanik. Oh, saya tahu Anda bersama dengan rekan-rekan Anda akan segera berdesir darah kalian ketika orang membahas tentang topik ini. Ia menyebutkan bahwa umat Islam itu akan berdesir ketika membaca ayat-ayat satanik. Ia menyebutkan bahwa video bahasannya ini berkaitan dengan ayat-ayat satanik. Tidak ada dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat satanik. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa? Ya, ini adalah firman Allah, jelas dan tegas. Dari mana kita membuktikannya? Ya, Al-Quran sudah memberikan batasannya. Al-Quran sudah menggariskan bagaimana petunjuknya. Di At-Tariq disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar yang memisahkan antara
yang hak dan yang batil. Dalam Al-Quran disebutkan dalam kata pasl. Jadi terpisah itu antara yang hak dan batil. Dan memang Al-Quran itu nggak akan ada ditemui yang batil. Mau dari depan, mau dari belakang, nggak ada. Nggak akan ditemukan. Karena disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat ke-42, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi nggak ada yang batil. Mau dari belakang, mau dari depan bacanya, nggak akan jumpa yang batil itu. Tes, silahkan ambil ayat mana yang disebut ada yang batil. Silahkan, nggak akan jumpa. Oke, kita lihat aja lagi video lanjutan dari saudara Deki Nggada. Mungkin dia ketemu yang disebutnya ayat-ayat satanik. Yang batil aja nggak ketemu, apalagi ayat-ayat satanik. Ayo kita lihat dulu. Sebab dunia pernah bersaksi tanpa bisa dibantah bahwa fatwa mati pernah dikumandangkan bagi Salman Rushdie yang pernah membahas tentang topik ini. Sayang sekali wahai Tuan Sandiaga Munir, dan tolong teruskan ini kepada rekan-rekan se-Universitas Tuan, bahwa pembungkaman dan ancaman semacam itu, jurus semacam itu di dalam dunia ini sekarang telah diberi label sebagai jurus bahlul, telah diberi label sebagai ekspresi dari mentalitas keterbelakangan, dan merupakan bukti dari sebuah ideologi yang sangat rapuh untuk dipertahankan. Sebab di era kecanggihan teknologi dan keterbukaan informasi ini, Anda tidak dapat membungkam dan mengatupkan mulut siapapun. Satu mulut Anda bungkam, akan terbuka sejuta mulut yang lain yang membongkar dan menelanjangi absurditas dari sebuah ideologi yang persis menghancurkan dirinya sendiri. Nah, isi dari ayat-ayat satanik itu terindikasi di dalam surat 53 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Maka apakah patut kamu dalam kurung orang-orang musyrik menganggap dalam kurung berhala, Alat dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga dalam kurung yang kemudian dalam kurung sebagai anak perempuan Allah? Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Nah, mari kita abaikan saja dalam kurung yang sangat banyak itu, yang hanya memperlihatkan kalian layak disebut sebagai umat tanda kurung. Dan pemberian tanda kurung yang sangat banyak itu hanya membuktikan bahwa kalian sendiri tidak menghormati kitab suci kalian sendiri. Karena saya ingin segera membahas apa yang ada di balik ayat-ayat satanik tersebut. Kaum penyembah berhala sejak dulu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat yang sama mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 anak perempuan, yaitu Alat, Al-Uzza dan Manat. Ketiga anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfungsi sebagai intercessor, perantara yang bertugas membawa doa-doa dan bahkan memohon pengampunan bagi umatnya. Nah, menurut sumber-sumber Islamik, Sahih Al-Bukhari, Ibn Ishaq, At-Tabari, Ibn Sa'ad, Al-Waqidi, termasuk tafsir Al-Jalalain yang mengomentari surat 22 ayat 52 sampai dengan 53 yang nanti akan saya bahas, Muhammad katanya sangat ingin menyatukan suku-suku penyembah berhala itu, sehingga setan menaruh kata-kata pewahyuan ke dalam mulutnya. Lalu ia mengucapkan ayat-ayat satanik yang memperbolehkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan 3 anak perempuannya. Akibatnya Muslim pun ikut bertelut bersama dengan Muhammad, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga kepada ketiga anak perempuannya. Nah, telah saya perlihatkan tadi dalam ayat-ayat Quranik tersebut,
Allah Subhanahu wa Ta'ala protes, apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya, di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perempuan. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala protes, menolak, karena rupanya dia hanya kebagian anak-anak perempuan, sementara yang lain mendapat anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya punya pandangan yang sangat miring mengenai gender. Nah, Tuhan Sanihu Munir, saya belum pernah mendengar lelucon picisan teologis bernama Tuhan yang ngambek karena tidak kebagian anak laki-laki. Itu tadi bahasan yang disebut Saudara Deki, bahwa surat An-Najm ayat 19 sampai 22 itu disebutnya ayat satanik. Tapi belum bahas apa yang dituduhkannya tadi. Ada tuduhan yang perlu kita koreksi dulu, yang disebutnya bahwa umat Islam ini digelari dia dengan umat tanda kurung. Karena di dalam Al-Quran mungkin dia menemukan terjemahan yang menyebutkan ada tanda kurung. Ya, kalau Anda baca terjemahan ya mungkin akan jumpa dengan tanda kurung. Coba baca dengan Arab aslinya, kitab aslinya, ketemu nggak? Ya kan? Itu apa fungsinya? Itu untuk memudahkan orang yang membaca Al-Quran bisa memahaminya, sehingga tidak terpelintir, tidak tersesat membacanya. Itu tambahan penjelasan dari yang menerjemahkan agar orang paham. Dan sedangkan udah dikasih tanda kurung, Bung Deki aja masih bisa tersesat. Kenapa tersesat? Ya jelas, dia menyebut ini ayat satanik. Padahal udah dikasih keterangan dalam kurung, masih juga nggak memahami ayat ini dan menyebutnya ayat-ayat satanik. Bagi orang yang mengerti bahasa Arab tentu memahami ini, karena untuk mendekatkan penterjemahannya sehingga yang membaca itu jadi mudah. Jadi kalau orang yang ngerti ya bisa lah, yang bahasa Arab itu ya. Ya kayak CP lah, Christian Prince, yang dia bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Namun itu juga nggak cukup untuk memahami Al-Quran. Kenapa nggak cukup? Karena kita lihat bagaimana Christian Prince, gitu dia membaca Al-Quran pakai bahasa Arabnya, tapi di dalamnya kita lihat banyak ketidaktahuan dia tentang Al-Quran. Ataukah itu memang kesengajaannya untuk mengelabui pemirsa, atau memang ketidaktahuannya dalam mengutip ayat atau membaca ayat, sehingga banyak ia lemah dalam membahas Al-Quran, sehingga bisa menyesatkan orang yang mendengarnya, pemirsanya. Itu kenapa? Karena ia mengedepankan nafsu dan prasangkanya. Sehingga dalam beberapa video kita sebut bahwa tafsirnya itu tafsir hantu. Kenapa tafsir hantu? Ya iya, dia lihat pelepah pisang melambai, pikirnya hantu. Dia dengarnya suara aneh di belakang, pikirnya ada hantu yang mengikuti. Jadi apa-apa yang dilihatnya itu seperti hantu. Itulah tafsir paranoid hantu. Jadi ketika Bung Deki menyebutkan umat dalam kurung untuk dalam hal ini, umat Islam yang tersenyum aja. Gak sadar kita bahwa ketika kita menuduh orang, menunjuk orang, tanpa sadar itu tunjuk orang, ini 4 jari itu kembali ke kita. Umat Islam dalam membaca Al-Quran itu banyak, bertingkat-tingkat.
Dan yang di level bawah sekalipun mungkin akan tersenyum dengan pernyataan Bung Deki ini. Dan lucunya Bung Deki mau mengajari umat Islam tentang cara menghormati kitab sucinya, Al-Qur'annya. Padahal dia dalam sebuah video pernah perhatikan dia mengusulkan agar untuk menyatukan kitabnya, istilahnya menghapus beberapa perkataan yang dianggap tidak mempengaruhi. Apapun namanya, ketika kita menghapus, tentu itu tanda kita tidak menghormati daripada kitab suci kita. Kalau mau lihat umat Islam bagaimana mereka menghormati kitab sucinya, tengok aja awalnya. Umat Islam ketika mau megang kitabnya, mau membaca Al-Quran, itu bersuci dulu. Suci dulu. Ambil wudhu. Jadi itu umat Islam bagaimana mensucikan kitabnya. Dan wanita yang sedang haid itu nggak boleh menyentuhnya, nggak boleh membacanya. Itu baru awalnya aja. Itu bagaimana umat Islam mensucikan daripada kitab sucinya. Ya, selanjutnya mohon petunjuk kepada Allah. Semoga Al-Quran selalu menjadi petunjuk bagi dirinya sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beruntung. Oke, kembali kita ke apa yang dibahas daripada Saudara Deki yang menyebutkan bahwa surat An-Najm ayat 19, 20, 21, 22 itu termasuk ayat-ayat satani. Tentu jauh. Coba kita baca 19. Maka apakah patut kamu, nggak usah kita baca dalam kurungnya. Apakah patut kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza? Ini pertanyaan loh. Apa patut kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza? Lanjut yang ke-20-nya. Dan mana yang ketiga? Yang paling kemudian. Itu kan jelas kan? Apa patut kamu menganggap? Ini aja udah dipertanyakan. Yang 21-nya. Apakah untuk kamu laki-laki dan untuk Allah perempuan? Sengaja kita nggak baca yang dalam kurungnya. Ada yang aneh? Ada kira-kira kandungan ayat-ayat satanik di sini? Di 22-nya. Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Bagi Saudara Deki mungkin dan yang fansnya dia mungkin menganggap ini ayat satanik. Enggak, loh apa? Di 19 sudah disebutkan. Apakah patut kamu menganggap Al-Lata, Al-Uzza dan mana? Apa patut? Mau sebagai anak perempuan mau apa? Patut nggak? Nggak kan? Nggak. Ini Al-Quran mempertanyakannya. Kalau dia masih menganggap 4 ayat ini sebagai ayat satanik, sebenarnya gampang untuk membantahnya, menjawabnya. Kenapa? Coba baca ayat selanjutnya lagi. Di 23-nya. Apa di situ disebutkan? Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. An-Najm ayat 23.
Mana? Jelaskan. Di mana ayat-ayat sataniknya? Mana? Al-Latah, Al-Uzzah, Al-Manah. Udah disebut, apa patut kamu anggap itu? Dan kalau disebutkan ketiganya ini sebagai intercessor, yaitu orang-orang musyrik dulu. Orang-orang musyrik dulu. Mereka menganggap itu bisa menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Dan di sini logika orang-orang musyrik itu sendiri udah parah. Kenapa parah? Karena kehidupan orang-orang musyrik pada zaman itu, mereka itu lebih suka kepada anak-anak laki-laki. Bahkan kalau anak perempuan yang lahir, justru mereka bunuh. Jadi kan udah logikanya kan aneh. Bagaimana dia bisa menyampaikan kepada sesuatu yang mereka anggap baik kepada Tuhan mereka, sementara yang nggak suka orang itu gitu. Misal, aku punya pakaian 2 setel. Ada yang agak cantik dan agak buruk. Aku nggak suka yang buruk ini. Yang buruk ini aku serahkan kepada orang yang sangat aku cintai, aku amat sayangi, dan aku puja. Kan aneh. Kan aneh dia menjadikan anak-anak perempuan itu kepada Allah, sementara dia untuk anak laki-lakinya. Di surat An-Nahl ini diceritakan bagaimana perilaku orang-orang itu dulu. Dan mereka menetapkan di 57 ini ya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah. Sedang mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Di 58-nya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Bahkan mereka membunuhnya, menguburnya bahkan hidup-hidup. Jadi kan aneh, dia tidak suka sesuatu tapi itu dipersembahkannya. Dari logikanya aja udah gak jalan ya. Dan itu semua Allah tolak. Itu hanya yang mereka ada-adakan. Itu tadi yang disebut Allah tidak adil. Gak adil dalam berlogika dia. Dan itu semua Allah tolak dalam ayat selanjutnya. Dan Bung Deki menyebutkan bahwa Allah ngambek. Karena untuk dia perempuan, kenapa nggak laki-laki gitu? Nggak ada, dua-dua, semua ditolak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, nggak ada. Karena disebutkan sendiri dalam Al-Quran. Dan itu disebutkan sendiri dalam satu surat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang adalah tempat bergantung kepadanya sesuatu, segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi nggak ada, mau anak laki-laki, mau anak perempuan nggak ada sama Allah. Karena dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maka tuduhan Bung Deki juga nggak adil, ngambek karena nggak jadi anak laki-laki. Nggak ada. Itu sama dengan perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani
yang menyebutkan bahwa Allah itu punya anak laki-laki. Orang Yahudi berkata, ini di surat At-Taubah ini, di surat At-Taubah ayat ke-30. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Jadi tidak ada bedanya dengan orang-orang yang terdahulu. Itu disebutkan Allah meniru-niru perkataan orang-orang yang terdahulu, orang-orang kafir terdahulu. Jadi di mana ayat-ayat sataniknya? Jelas tidak ada. Jadi kembali ke kaidah awal Al-Quran, jelas bahwa yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Oke, mungkin ini aja untuk bahasannya, singkat, mudah-mudahan bermanfaat, membahaskan bahwa nggak ada ayat-ayat satanik dalam Al-Quran. Nggak akan ditemukan. Jikapun ada, silahkan sampaikan. Nanti akan insya Allah menjadi bahasan kita bersama. Dan Allah sudah menjelaskan itu tidak ada yang batil. Mau dari belakang, mau dari depan bacanya, nggak akan ketemu. Mungkin ini aja bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan adapun perkataan yang lebih dan kurang, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.